Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fariza, NPM 1434010181. Saya di sini akan mengerjakan UAS Pemdas Paralel E. Dan sekarang saya sudah membuat codingan dan akan menjelaskan apa itu scanf atau printf. Scanf sendiri di sini untuk menerima data dari user, dan untuk printf sendiri fungsi umumnya itu menampilkan suatu output itu di layar. Dan printf sendiri memakai kode ini, tanda petik 2 ini, dan printf dapat menampilkan segala macam tipe data. Printf juga dapat menampilkan kata-kata atau angka yang kita inginkan tampil. Dan kita jalankan. Jika sama lagi, masukkan tingginya sekitar 3 lah. Nah, ini kan tingginya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisi Maratu Solihah, NPM 190810101002. Nah, di sini saya akan memberikan contoh materi pemrograman sederhana. Yang saya jadikan contoh kali ini adalah mengenai tipe data. Seperti biasa, ketika kita hendak membuat program dengan bahasa C, diawali dengan include stdio.h dan integer main, kemudian baru programnya. Pertama, char jenis kelamin sama dengan P. Char di sini merupakan tipe data yang digunakan untuk menuliskan karakter. Jenis kelamin ini merupakan nama variabelnya, dan P ini merupakan nilai dari variabelnya. Kemudian integer usia sama dengan 19. Integer merupakan tipe datanya, yaitu tipe data bilangan bulat. Kemudian usia merupakan nama variabelnya, dan 19 merupakan nilai dari variabel. Kemudian float berat sama dengan 43,5. Float digunakan untuk menyatakan bilangan real, tapi dengan kapasitas yang kecil. Kemudian double ini untuk menyatakan bilangan real juga, tetapi dengan kapasitas yang lebih besar daripada float. Nah, berat ini merupakan nama variabelnya, kemudian 43,5 adalah nilai dari variabel berat, kemudian tinggi nama variabelnya, kemudian 154,5 adalah nilai dari variabel tinggi. Kemudian untuk menampilkan semua ini gunakan printf. Pertama, printf jenis kelamin %c/n jenis kelamin. Jadi dipanggil datanya jenis kelamin ini. Jenis kelamin kedua %c. Kenapa %c? Karena di sini tipe datanya adalah char, maka digunakan %c untuk memanggil data yang sudah diinputkan di sini. Kemudian usia menggunakan %d. Kenapa? Karena tipe datanya integer. Selain %d juga bisa digunakan %i. Kemudian untuk berat digunakan %f. Float dan double digunakan %f. Tetapi kenapa di sini saya tulis %.2f? Itu dikarenakan untuk memberikan angka di belakang koma, desimal angkanya itu hanya dua angka di belakang koma, itu makanya digunakan %.2f. Kemudian return 0 untuk di akhir program seperti biasa di pemrograman
sih. Coba kita run. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Dari printf ini, maka muncul ini. Nah, desimalnya dari %2f kan ada 2 di belakang koma nih. Ada 2 angka di belakang koma. Itu gunanya menggunakan %.2f. Kalau kita gunakan tidak ada duanya, angka di belakang komanya ini desimalnya nanti banyak. Oke, itu contoh dari saya mengenai materi pemrograman sederhana dengan contoh tipe data dan pemberian nilai pada variabel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti, NPM 190810039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C dengan menggunakan operator pembanding. Operator pembanding adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Di sini saya mengambil contoh nilai dari 6 dan 4. Ini adalah operator pembandingnya. Nah, untuk tanda yang ini berarti lebih besar, A lebih besar dari B. Kemudian yang ini, A kurang dari B lebih besar dari B. Yang ini, A lebih besar dari A lebih kecil dari B. Untuk yang ini, A lebih besar sama dengan B. Dan untuk yang ini, A lebih lebih kecil sama dengan B. Untuk tanda yang ini, A sama dengan B. Untuk yang ini, A tidak sama dengan B. Kita coba untuk run. Di sini kita bisa lihat untuk nilai 6 dan B-nya 4, A lebih besar dari B. Ya, kalau 1 berarti benar atau true, kalau 0 berarti false atau salah. A kurang dari B, jawabannya 0, berarti salah. A lebih besar dari sama dengan B, 1, berarti benar. A kurang sama dengan B, 0, berarti salah. A sama dengan B, 0, berarti salah. Dan A tidak sama dengan B, jawabannya 1, berarti benar. Nah, sekian program yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Aurora Pramaswati, NPM 1908110137. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman sederhana, di mana program yang akan saya jelaskan adalah cara mencari keliling jajar genjang. Yang pertama, ada integer P, L, dan keliling.
lalu P-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 4. P di sini itu panjang dan L itu lebar. Lalu prosesnya ada keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Lalu ada printf untuk menampilkan output keliling jajar genjang. Nah, jika di run, maka hasilnya adalah 18. Tergantung angka berapa yang dimasukkan. Di sini saya contohnya panjangnya 5 dan lebarnya 4, seperti itu. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurisa Rimbi Putri, NPM 190810101192. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi matematika menggunakan bahasa C. Jadi, bahasa C sendiri sudah menyediakan file header mat.h yang berisi prototipe fungsi untuk pustaka matematika. Jadi, file header ini digunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi terkait dengan operasi matematika. Contoh-contohnya adalah SQRT, POW, log, EXP, ABS, tan, sin, cos, dan lain-lain. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan satu program yang menggunakan fungsi-fungsi dari mat.h untuk menyelesaikan operasi matematika. Nah, programnya seperti ini. Jadi, selain menggunakan include stdio.h, di sini juga menggunakan include mat.h. Lalu masuk ke integer main-nya. Jadi di sini ada integer a, b, y, dan double cx untuk menginisialisasi variabel yang akan digunakan. Lalu ada printf pertama, ini untuk menyatakan judul dari program yang satu ini. Lalu printf yang kedua ini untuk menyatakan perintah user agar memasukkan sisi A. Lalu scanf di bawahnya ini untuk menginputkan nilai ke dalam variabel H. Lalu printf selanjutnya ini sama tetapi digunakan untuk menyatakan perintah memasukkan sisi B. Lalu scanf di bawahnya juga berfungsi untuk menginputkan nilai ke dalam variabel B. Lalu ada X POWA,2 ditambah POWB,2. Nah, ini merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam file header mat.h. Jadi, sebenarnya POW ini digunakan untuk menggantikan cara penulisan a pangkat 2 karena tidak bisa menuliskan a pangkat 2 di dalam program. Jadi, sebenarnya POWA,2 itu adalah a pangkat 2 dan POWB,2 adalah b pangkat 2. Lalu ada lagi fungsi yang lain yaitu SQRT X ini. Nah, SQRT ini digunakan untuk menggantikan cara penulisan akar pangkat kuadrat. Jadi SQRT X ini sebenarnya adalah akar pangkat kuadrat X. Nah, kembali lagi. Jadi X ini adalah POWA,2 ditambah POWB,2 atau sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi X di sini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga SQRT X di sini juga berarti akar pangkat kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini merupakan pernyataan matematika dari sisi miring segitiga siku-siku. Nah, hasil dari program tadi itu menjadi seperti ini. Jika sisi A-nya adalah 3 dan sisi B-nya adalah 4, maka sisi miringnya adalah 5. Lalu, yang kedua, jika sisi A sama dengan 6 dan sisi B sama dengan 11, maka sisi miringnya adalah 12,529. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan file header mat.h. Terima kasih.